Salam Dharma. Salam Dharma. Sahabat Dharma, kali ini kami berkesempatan berbincang dengan Romo Mangku Irwai tentang Pura Patirtan Taman Pasupati Girikawi. Iya. Sebelumnya Om Swastiastu, Romo Mangku. Swastiastu. Di sini kami pertama ingin menanyakan tentang sejarah berdirinya Pura Taman Pasupati Girikawi. Iya. Ya, pertama pertanyaanmu bagus ya. Sebelumnya kita menjawab, kita tidak lupa mengaturkan salam pangandali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tentang berdirinya Pura Patirtan Taman Pasupati di sini itu tahun 1994 pemeletaan batu pertama. Terus tahun 1996 ini diplas-pas bisa dipakai sembayang. Dulu pagernya bawah itu sudah diplas-pas seperti itu, yang ada batu-batu ini. Setelah itu bisa dipakai sembayang. Selanjutnya terus nyicil-nyicil pembangunannya ini, utamanya itu di Madya Utama ini. Yang keduanya di bawah itu tahun 1998 yang bawah itu. Terus setelah itu terus sampai sekarang ini belum selesainya itu masih ada aja yang melinggih di sini itu. Berapa tempat pelinggih itu ada masing-masing namanya. Utamanya di sini ini sembayangnya menghadap ke utara ya. Pemujaan Dewa Wisnu atau Sang Hyang Agura. Kalau lain-lainnya ini kan menghadap ke timur. Kalau di sini menghadap ke utara untuk persembahan Sang Hyang Wisnu. Wisnu itu kan hitam. Berarti hitam itu tempatnya di utara. Maka setelah itu pelinggian-pelinggian ini banyak sekali. Di sini ada Padmasana, yang ini ada pemujaan Girikawi itu namanya Betara Sambu ya. Terus ini Raden Wijaya. Kalau di dalam situ Dewi Gangga, Wisnu sama Agura. Kalau di sini pelinggiannya ya Wisnu. Terus ini ada naga, maka dari itu kalau kita sebutkan itu adik-adik kita yang belum tahu ini biar tahu kan gitulah. Ada naga Basuki, naga Antabuga, naga Taksaka itu yang di atas. Terus ini taksu ya, taksu ini lurah itu. Misalkan ini Padmasana ini yang berbicara, taksu inilah lurah ini yang nerjemahkan, kan itu artinya. Terus di tengah ini ada aling-aling. Aling-aling itu ada 4. Yang kanan kiri ini namanya Koloserenggi. Yang tengah ini Saraswati. Di dalamnya itu ada Ganesha. Di gua itu ada Ganesha. Maka dari itu kalau kita sembahyang di sini itu biarpun keramaning sembah harus diikuti dengan puja Saraswati atau satu gaib ya. Misalkan ada di mana-mana aja boleh. Itu kita keramaning sembah terus disisipi doa Saraswati satu gaib. Kalau boleh kami tahu, kenapa di sini dinamakan Pura Patirtan Taman Pasupati Girikawi? Sebenarnya ini taman sebelum dibangun pura itu di sini sejak dulu itu ada pemujaan di tengah ini. Di tengahnya ada pohon besar ya, banyak orang bertapa, orang cari mohon keselamatan, kemakmuran itu. Di sini tengahnya ada pohon namanya pohon gempong, itu besar sekali. Terus setelah itu pohon ini jatuh, atasnya itu mati ya. Sampai habis kok sekarang ya saya potong untuk pembangunan. Dulu itu pohonnya itu besar sekali. Dari orang-orang dulu itu tidak berani motong keajaiban di sini inilah. Kalau saya berani, kita memohonkan dulu. Baru setelah itu membangun lagi, ada pemujaan di sana itu. Di tengah kolam itu Kanjeng Ratu Mas.
Terus atasnya itu bikin Saraswati pemujaan Sang Hyang Saraswati, Sang Hyang Ganesha, Naga Basuki, Naga Antabuga, dua naganya. Terus di atasnya lagi itu ada singa putih sama singo wulung. Singo wulung itu penghuninya di sini, singo putih itu resi lah. Terus yang di sebelah itu ada Hanuman ya. Terus ada Eyang Jugo yang Sujono. Terus atasnya lagi di sumur itu ada Dangyang Nirata sama Dewi Laksmi atau Dewi Sri. Di dalam ada Siwa Parwati Lingga. Itu ceritanya Purapatirtan Taman Pasupati Girikawi ini pemujaan dari Wisnu Agura. Siapapun, siapa saja dulu itu ceritanya gini, siapapun orang menembah ke sini simbolnya kemakmurannya itu di sini. Kalau di sini dibilangi keraton, ya bacanya keraton kalau dilihat dari hati ya. Kalau dilihat dari kasat mata bukan ini pembangunannya, beda lagi lah. Keraton itu ya misal pun emas semuanya ini adik-adik kita semua ini bisa merasakan lah, biarpun di sini keadaannya rungkut di sini seperti inilah. Ya itulah kita aturkan pada adik kita semua. Pendirinya pura di sini itu pemeletaan batu pertama tahun 1994, baru 1996 bisa diplas-pas dipakai sembahyang. Baru ketiganya terus dilanjuti lagi bikin Saraswati sampai ke atas itu tahun 1998. Terus bikin di Siwa itu tahun 2000. Ini beda wilayah ya. Yang situ wilayah Medali Sodo, yang ini wilayah Sukodadi. Jadi ada sumber mata air berhadapan. Ini sama di tandon itu sebelah lampu itu kan ada tandon air. Itu dari utara, yang sini dari selatan. Airnya beda ya. Di sana ya dingin, di sini semuanya sudah merasakan lah itulah. Tuh maka dari itu di sini itu ada pelinggian Siwa. Kok ada pelinggian Siwa? Ya benar, pelinggian Siwa ini Siwa kan di tengah-tengah duduknya itu ya. Itu tadi perbatasan wilayah Medali Sodo sama perbatasan Sukodadi, duduknya Siwa itu di tengah-tengah. Jadilah yang kita aturkan tentang Purapatirtan Taman Pasupati, Purapatirtan Taman Pasupati Girikawi ini. Dulu itu di depan itu ada batu ya, sebelum Kenaro ini pindah ke Singosari. Dulu nunggu orang Jawa biasanya itu widodari lah. Widodari itu mandinya di sini 44 orang itu yang jagai Kenaro di batu depan itu. Kalau batu itu dulu ndak ada petilasannya Kenaro, ya batu ya dipecah lah itu dulu. Batu besar iya, batu besar itu. Lain-lainnya dipecah semua. Bisa itu ndak boleh. Ini adalah itu. Terus yang nempati sekarang ini Joko Untung kan gitu. Nah, setelah Joko Untung ya sampai sekarang, dulu itu Kenaro di situ, terus Singosari berdiri, Kenaro pindah ke Singosari. Setelah itu terus saya tahu sendiri, saya buktikan ini diratakan fondasi, airnya meluber di sini, masih semua masih kosong lah, meluber. Terus pas hari Jumat Manis malam jam 12 pas purnama. Kalau pas hari Jumat Manis sore itu sepertinya kosong. Entah pertemuan kemana enggak tahu lah. Nanti jam 12 itulah baru merasakan lah, semuanya merasakan. Tuh. Terus apalagi yang ditanyakan? Mohon dikoreksi kalau namanya Purapatirtan Taman Pasupati Girikawi. Ya, dari namanya saja Purapatirtan tentu saja berhubungan dengan
Tirta. Tirta ya. Taman Seperti yang Romo Mangku bilang tadi, Tirta di sini berasal dari sumber mata air ya. dari dua daerah. Dua daerah, dua wilayah berhadapan. Namakan kalau orang Jawa pun namanya jadi sumber tempur ya, sumber petuk lah. Sumber berhadapan itu sumber tempur, tempuran. Tentunya sahabat Dharma sekalian ingin tahu, adakah manfaat khusus dari Tirta yang ada di Pura Patirtan ini? Ada ya, ini di Tirta, di Pura Patirtan ini utamanya kalau kita untuk keperluan apa ada yang sakit, apa pengusaha itu di dalam sini. Itu kalau untuk melukat di rumah ini kadang-kadang ya enggak menyuriga di rumahnya ada sial, kita usaha sial itu ambil tirtanya di sana sama di batu depannya Kanjeng Ratu itu kan ada paralon. Itu orang sakit apapun kalau diambilkan di situ ya enggak mendahului ya. Pasti sembuh, tapi airnya itu beda. Airnya itu bau. Kalau kita yang pakai sepertinya kumpuman rendaman usuk itu loh. Katanya di sini itu air dari dapur. Dapurnya siapa ya dapurnya? Itulah. Enggak ada dapurnya. Enggak ada dapurnya itu. Kalau enggak percaya kamu paralon besar itu ambil gitu meraup. Sepertinya kumpuman usuk. Saya tak mau ngambilkan orang ini. Enggak semudah kita ambilkan itu. Kalau nanti kalau saya kasih orang ini dipakai, hanyum ini tidak nubong. Saya takut saya itu. Kalau orangnya enggak minta, ya enggak saya kasih. Kalau orangnya minta, Romo ambilkan di situ. Ambillah sendiri ya enggak apa-apa lah. Itu memohon yang di situ. Jadi akhirnya bau. Mungkin sahabat Dharma yang sakit atau mungkin yang punya usaha yang kurang lancar, ingin usahanya lancar, bisa nangkil ke sini, bisa berkunjung dan sembahyang di sini. Kalau soal jodoh niku ceritane ampun apa mboten? Ampun. Jodohnya itu ya setelah kita melukat di sana tadi, baru kamu memohon terus di sini ya. Oh, di sini. Nanti memohon di dalam itu, baru setelah itu terakhirnya di sini ya. Sebutan Wisnu sama Agura. Memohonlah kita minta jodoh, biarpun jodoh kami anggap muda itu orang punya keturunan itu banyak yang berhasil punya keturunan. Di sana tadi di jiwa itu bau susu. Setiap malam itu orang minta keturunan itu ada sejak purnama kemarin. Purnama kemarin sampai tadi malam itu orang minta keturunan. Ya sudah dikasih gambaran. Oh ini cewek, ini ada yang mau kembar. Tadi malam ada saya bilang gitu. Ya kita terima aja dulu kan sudah hamil ke kuburan 2 bulan. 2 bulan ke kuburan masih gumpalan. Sampai sekarang nggak punya anak. Gitu. Tadi malam sama bapak sama mertuanya dua-duanya betan sama betan. Terus saya bilangin gitu. Dikasih Pak, ya emang apa aja lah biarpun dikasih 2 kan enggak apa-apa. Itulah. Iya, terima Romo. Itulah. Tentu saja Pura Patirtan Taman Pasupati Girikawi ini sudah terkenal di banyak tempat. Kalau boleh saya tahu siapa saja atau mungkin orang-orang yang sini. Orang-orang ke sini itu ya utamanya ya dari umat kita semua. Selain umat kita itu ya banyak deh. Biarpun orang Muslim haji, abah, terus orang Kristen itu tahun kemarin itu mau mendirikan pendeta itu 11 pendeta ya, yang cewek 1. Terus dijak ngumpul di sini. Ada dari Turki itu enggak bisa bahasa Indonesia, enggak bisa, tapi ada yang menerjemahkan lah. Oh iya. Itu orang dari Turki, dari umat Kristen Jawi Wetan lah, apa itu ngarani. Kita Jawi. Jawi.
BKTW itulah. Ya, ternyata orang 44. Kemarin itu ada Belanda, orang dari Amerika itu ya, nggak ada yang bisa menerjemahkan. Orangnya itu kesini sendiri. Menurut setelah itu ada alat bikin seperti kayak anik kecil gitu loh, orangnya bawa. Jadi setelah kita berbicara masuk di situ, bahasa Jawanya keluar gitu loh. Iya, iya. Itu loh, itu nih enggak ada yang menerjemahkan, ditanyain. Ini saya tanya gitu ya enggak, saya enggak, ya saya ya enggak bisa bahasa Inggris ya, ini sulit lah. Ya itu. Terima kasih. Iya. Tentunya mungkin sahabat Dharma sekalian ingin berkunjung ke sini. Iya. Kalau boleh bertanya, jika teman-teman sahabat Dharma sekalian ingin berkunjung ke sini, bagaimana cara menghubungi atau bisa menghubungi kita lewat HP, bisa urut-urut kami kasih tahu ya, misalkan ada saya ndak ada di rumah, tahu-tahu adik datang ke sini saya ndak ada, saya kasih tahu urut-urutannya ya. Melukat dulu, kalau bawa canang maturan di Ganesha, terus ada pelinggian di Joko Untung, terus masuk maturan di dalam pengelukatan telu-telunya Tunggal, Brahma, Wisnu, Siwa itu tadi. Setelah dari sana melukat dari sana, memohon ke Kanjeng Ratu. Setelah ke Kanjeng Ratu ke Saraswati ya. Kalau mau batu kodok silahkan ya, meditasi itu boleh ya. Terus dari Saraswati naik ke depannya Siwa, maturan dulu di Singa Putih sama Singa Wulung ya. Terus naik itu mohon ya seperti tadi lah. Terus ambil serta untuk melukat itu ya, memohon dari hatinya sendiri. Setelah memohonkan, cuma memohonkan orang ya, kita punya ya memohon sendirian itu lebih baik itulah. Terus cari dilukat, apa biarkan Pak Mangkunya ndak ada, ya saudara temannya aja gitulah, pergantian. Terus memohon ke Siwa, setelah ke Siwa memohon lagi untuk yang punya usaha, yang juga yang Sujono. Saya ceritani yang juga yang Sujono ya, sejarahnya ya. Yang juga yang Sujono datang ke sini itu saya ya kaget. Saya tanyain dong, ngapain kok di sini? Enggak, saya di sana sudah bosan buat bisnis gitu loh. sebelumnya yang Sujono ini di mana? Di Gunung Kawi sana Pak. Oh, asalnya dari iya, yang Jugonya dari sana sih. Iya. Gunung Kawi. Yang Sujono ini dari Blitar, yang makam panjang itu. Terus ke sini, terus saya ceritain, "Nah, ngapain kok sini? Saya sudah bosan di sana buat bisnis gitu loh." Kalau Romo ndak percaya, tunggulah 1 minggu, lamanya 1 bulan. Nanti banyak Cina-Cina datang ke sini. Lah, apalagi yang ditanyakan? Jadi mungkin teman-teman yang mau ke sini tadi, kalau Romo Mangkunya tidak ada, bisa urutannya sudah disampaikan. Kalau mungkin mau didampingi Romo Mangku bisa menghubungi kami. Iya. Nanti bisa kami sampaikan nomornya Romo Mangku atau kami arahkan kemari. Iya, ya. Ya ini saya kasih nomor saya ya misalkan. Iya, nanti mangke mawon Romo. Iya. Jadi terima kasih Romo Mangku. Iya. Bisa kita tutup dengan para Santi. Iya. Om Santi 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 Om. Salam.